Bersyukur kita masih diberikan waktu dan kesempatan untuk datang memuji, memuliakan Tuhan dan bersyukur kepadanya. Tidak terasa kita sudah masuk dalam minggu Prapaskah yang pertama lagi. Kayak begitu cepat waktu berlalu. Tidak terasa kita masuk lagi Paskah. Tidak terasa lagi kita masuk Natal, Tahun Baru, Tapuomo tahun tuh. Pokoknya serba tidak terasa. Dan tidak terasa gedung gereja ini sudah mulai terbangun. Dan itu semua karena kasih Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, dalam ketidakterasaan itu, bagaimana dengan diri kita, kehidupan kita? Apakah dalam kehidupan kita itu kita terus menghayati penyertaan Tuhan? Itu harus kita rasakan. Lalu dalam perenungan saat ini, dari bacaan-bacaan kita diberikan tema, hanya kepada Dia engkau beribadah. Hanya kepada Dia engkau beribadah. La menombako lako buang ka penumbammu. La menombako lako buang ka penumbammu. Kata-kata ini adalah kata-kata perintah ya. Kata perintah yang sangat tegas, yang sangat keras. Kalau kita baca dari konteks bacaan tadi, dalam bacaan kita, bacaan Injil ya, perintah ini disampaikan kepada siapa? Kepada iblis ya. Kepada iblis yang mencobai Tuhan Yesus di padang gurun. Lalu kata-kata ini pun sekarang disampaikan kepada kita. Jangan-jangan kita iblis juga nih. Tidak ya? Kata-kata ini juga disampaikan, diperintahkan kepada kita untuk kita beribadah hanya kepada Tuhan saja. Menomba lako puang manna, puang Yesus, Bapa, Putra dan Roh Kudus, Allah Tritunggal. Pertanyaannya Bapak Ibu, mengapa sih kita itu harus beribadah kepada Tuhan? Kenapa saya dan Bapak Ibu harus diperintahkan untuk beribadah kepada Allah Tritunggal? Pasti alasannya kita sudah tahu. Selalu dikatakan, ya, karena Tuhanlah yang menciptakan kita. Tuhan yang menjadikan kita. Tuhanlah yang memelihara kehidupan kita. Bahkan tidak sampai memelihara, tetapi Dia kemudian menebus kita dari dosa-dosa kita. Dia menebus kita dari maut. Lalu dalam menjalani kehidupan ini, kehidupan di dunia ini, Tuhan meminta kita untuk terus menyembah kepada Dia. Itu saja, satu saja yang Tuhan minta. Apakah itu mudah? Atau susah Bapak Ibu menyembah Tuhan? Seperti pemazmur dalam mazmur bacaan kita tadi, dia katakan bahwa hanya Tuhanlah tempat perlindunganku, kubu pertahananku, Allahku yang ku percaya. Ini ungkapan hati pemazmur bahwa dia sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Jadi dalam artian bahwa menyembah Tuhan artinya Tuhan itu adalah tempat perlindungan kita satu-satunya. Tuhan itu tempat pertahanan kita yang kita percaya. Tidak ada yang lain kita andalkan. Bukan kekuatan kita, bukan kehebatan kita, bukan jimat-jimat kita, bukan apa lagi, blueprint tuh. Ya, ada yang tahu itu kan? Ya, yang paham-paham aja ya. Nanti tanya ahlinya, kayaknya ada di sini. Theo. Ya. Pokoknya bukan Pak Baranganta, tetapi hanya Tuhanlah yang diandalkan. Nah, itu salah satu bagian ketika kita beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, banyak orang di luar sana itu punya beberapa kategori. Mungkin bukan di luar sana, tapi mungkin ada di sini juga Bapak Ibu ya. Nanti kita rasa-rasa diri kita. Ada orang yang tidak percaya adanya Tuhan. Mereka tidak percaya, tidak ada Tuhan itu ya. Biasa bilang ateis ya.
Mereka tidak percaya Tuhan. Tapi ada juga yang tahu Tuhan, tapi tidak mau percaya. Dia tahu ada Tuhan, tapi ya Tuhan, saya tidak mau percaya kepada Engkau. Seperti itu. Saya andalkan diri saya sendiri saja. Saya tidak mau percaya kepadamu, bahkan beribadah kepadamu. Itu yang kedua. Lalu ada yang percaya, ya, saya percaya ada Engkau, tapi saya tidak mau taat. Tidak mau taat. Jadi misalnya ada 5 perintah, ya mungkin 2 saja yang dia lakukan. Dia tidak mau taat. Tapi ada juga yang keempat, dia percaya kepada Tuhan dan sungguh-sungguh berusaha untuk taat kepada Tuhan. Mungkin ada di antara kita di kategori yang mana, Bapak Ibu? Semoga yang terakhir ya. Kita taat dan sungguh-sungguh percaya dan sungguh-sungguh berusaha untuk taat kepada Tuhan. Saudara, tidak ada kehidupan di dunia ini yang lebih baik selain di dalam Tuhan. Perlu ditegaskan itu. Tidak ada kehidupan di dunia ini yang baik, yang sungguh amat baik selain berada di dalam Tuhan. Selain di dalam Tuhan. Dia itu merancang segala sesuatu yang baik untuk kita semua. Kita sungguh percaya itu. Dia yang menciptakan kita dengan cara yang sungguh ajaib. Dan dalam kehidupan ini dia menyertai kehidupan kita. Dan terus menerus memberikan kita kekuatan. Ketika saya dan Bapak Ibu lemah, Tuhan berikan kekuatan. Bahkan Tuhan menjamin kehidupan kita sampai pada kekekalan. Tidak ada yang menjanjikan, tidak ada Allah yang bisa menyatakan janji seperti itu selain daripada Tuhan yang kita kenal dalam Yesus Kristus. Sehingga kita jangan menyia-nyiakan kehidupan di dunia ini untuk hidup di luar Tuhan. Dia menjanjikan penuh kebahagiaan di dalam kekekalan bersama-sama dengan Kristus. Dan sekarang Tuhan itu sudah hadir. Ketika kita merayakan Natal setiap tahun, merayakan kehadirannya. Lalu kita merayakan Paskah, bagaimana dia mengorbankan dirinya. Dia telah hadir di tengah-tengah dunia ini. Dan bahkan pun dia hadir sampai saat ini melalui tuntunan Roh Kudus. Dia menyertai kita. Dan dia meminta kita untuk beribadah dan menyembah kepadanya. Hanya itu yang dia minta, Bapak Ibu. Lalu pertanyaan berikut lagi. Apa arti ibadah? Apa sih arti ibadah itu, Bapak Ibu Saudara? Kita akan lihat. Kalau arti ibadah simpelnya itu ketaatan total kepada setiap kehendak Tuhan. Ketaatan penuh pada setiap kehendak Tuhan. Apa bentuk ketaatan itu? Apa bentuk ketaatan total itu? Mari kita lihat firman Tuhan yang kita baca tadi, khususnya dalam Injil. Kita lihat bagaimana Sang Yesus Kristus, dia dicobai oleh iblis dan menang atas cobaan itu. Ini menarik ya. Kenapa iblis mau mencobai Tuhan Yesus? Iblis kan tahu Tuhan Yesus ini Tuhan. Tapi kok dia mau mencobai ya? Ya, kita tahu Tuhan Yesus itu manusia juga. Dia 100% manusia dan juga 100% Allah. Jadi iblis melihat peluang dari diri Tuhan Yesus untuk bisa jatuh. Manusia pertama yaitu Adam berhasil dijatuhi dengan 1 pukulan saja ya. 1 pukulan. Tetapi ini Tuhan Yesus yang mewakili Adam yang kedua, istilahnya seperti itu. Yang mewakili seluruh manusia lagi dicobai, bukan dengan 1 pukulan, tetapi dengan 3 pukulan. Tetapi dia menang atas cobaan itu. Dan dalam pencobaan itu kalau kita lihat, iblis itu mencobai Tuhan Yesus dengan mengutip ayat ya.
Ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis. Kalau kita baca itu, ayat-ayat itu ada di kitab Ulangan. Ulangan 6 dan Ulangan 8. Jadi dengan fakta bahwa Tuhan Yesus itu dicobai, sebenarnya ada satu maksud yang mau diperlihatkan kepada kita semua, yaitu bahwa supaya melalui pencobaan itu, saya dan saudara ketika kita melewati cobaan yang serupa, ketika kita dicobai, kita bisa meneladani Tuhan Yesus. Kita bisa meneladani Tuhan Yesus. Sudah ada contoh. Oh, seperti ini paling caranya untuk bisa menang dari pencobaan. Jadi seperti itu. Mengapa Yesus kemudian juga harus menderita? Ya, itu juga sebagai contoh. Salah satunya juga supaya kita yang mengikut Dia tahu bagaimana berespon sesuai dengan kehendak Bapa ketika kita dicobai, ketika kita menderita. Bagaimana itu respon yang baik ketika kita ada dalam penderitaan? Apakah kita meninggalkan Tuhan atau tetap taat kepada Tuhan? Dari kisah pencobaan ini mau menunjukkan bahwa yang pertama, dia kutip-kutip ayat ya. Tuhan Yesus pun menjawab dengan mengutip ayat. Sehingga yang pertama itu betapa penting untuk mengetahui dan memahami firman Tuhan. Sangat penting memahami firman Tuhan, mengetahui Alkitab. Tuhan Yesus melawan godaan iblis dengan firman Tuhan. Nah, bagaimana dengan kita Bapak Ibu? Apakah kita suka membaca firman Tuhan? Apakah kita memahami isi firman Tuhan? Bagaimana kita mau paham isi firman Tuhan? Alkitab saya kita mungkin baca 1 kali 1 minggu. Kalau gereja saja. Ini menjadi pelajaran penting bagi kita semua Bapak Ibu. Orang yang sudah tahu firman, yang sudah paham firman belum tentu juga kuat dalam iman, apalagi yang tidak pernah membaca firman Tuhan. Jadi ini sangat penting untuk kita giat dalam membaca firman Tuhan setiap hari, setiap saat, dan belajar untuk mengerti dan memahaminya. Sosial media juga pun kita bisa gunakan. Bagi kita yang sudah mungkin rabun, ya kita bisa minta tolong. Ya. Nenek-nenek kan sudah punya HP ya, ya nenek ya. Sudah punya pakai HP Android, ada YouTube di sana. Kalau kita malas baca, kita bisa mendengarkan firman Tuhan itu. Mungkin sebagai pengantar tidur ya. Kalau kita baca Alkitab kan ngantuk ya. Ya, kalau orang-orang yang susah tidur, obatnya itu baca Alkitab pasti. Kita langsung mengantuk itu. Tapi harus terus dilakukan sehingga itu bisa menjadi kebiasaan dan itu menjadi hobi bagi kita. Lalu kemudian kita dituntun perlahan untuk bisa mengerti dan memahami firman Tuhan. Dan dari situlah kita bisa dikuatkan untuk menghadapi berbagai cobaan. Disitulah kita bisa mengerti, memahami apa kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Dan kita kuat menghadapi kerasnya dunia ini. Jadi sangat penting ya Bapak Ibu untuk membaca firman Tuhan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, dari kisah pencobaan Tuhan Yesus ini, pelajaran yang kedua yang kita bisa pelajari adalah teguh berpegang pada identitas diri. Saudara-saudara, ketika Tuhan Yesus disuruh untuk menyembah iblis, Yesus jawab apa? Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, dan ketika dia disuruh untuk jatuhkan diri dari atap bait Allah, bait suci, dikatakan apa? Jangan mencobai Tuhan Allahmu. Dari sini Yesus sadar bahwa identitas dirinya adalah dia Tuhan. Dia Tuhan. Meskipun dia manusia, tetapi dia sadar bahwa saya ini Tuhan loh. Saya ini punya keilahian dan saya tidak boleh kalah dalam pencobaan ini. Dia menyadari identitasnya, saudara-saudara.
sehingga dia tetap bertahan dan tidak jatuh dalam pencobaan. Kita pun juga harus menyadari identitas kita. Identitas saya dan Bapak Ibu, identitas yang baru kita itu adalah apa? Kita ini adalah umat Allah. Kita ini adalah tubuh Kristus. Kita ini adalah keluarga Allah. Itu identitas baru saya dan Bapak Ibu. Kalau identitas selama kita adalah hamba dosa, kita diperbudak oleh dosa, dan kita ini adalah anak-anak cemara yang harus dimurkai. Tetapi di dalam Kristus kita memiliki identitas yang baru, sehingga harus sadar akan identitas yang baru kita ini. Dan ketika kita menjalani kehidupan kita, sadar saya ini anak Tuhan, anaknya Papi Jesus, anak Allah. Sehingga jangan sembarangan kita hidup. Kalau kita anak presiden, apakah kita mempermalukan orang tua kita? Tentu tidak, kan? Begitupun juga dengan kita ini adalah umat Allah, anak-anak Allah. Sehingga jangan sampai kita mempermalukan Tuhan kita lewat cara kehidupan kita. Jangan sampai kita kalah dengan cobaan-cobaan iblis lewat godaan-godaan yang ada di dunia ini untuk melakukan kecurangan, untuk melakukan ketidakadilan, menghakimi orang lain, iri hati, dengki, sombong. Itu adalah perbuatan-perbuatan anak-anak gelap, anak-anak iblis. Jadi sangat penting untuk menyadari siapa diri kita, identitas kita, sehingga kita bisa menang dari pencobaan. Saudara-saudara harus menyadari, napakah borok liuki puang matua. Tuhan sungguh-sungguh menyayangi saya dan Bapak Ibu. Ingat perenungan kita di minggu lalu, kemuliaan kita itu hanya pada Tuhan. Kemuliaan kita itu hanya ada pada Kristus. Sehingga jangan sampai kita kehilangan identitas kita. Kita terus bertahan melawan setiap arus-arus dunia ini, bertahan di dalam Kristus. Itu dua hal yang kita bisa pelajari dari cobaan, ujian yang dihadapi oleh Tuhan Yesus. Nah, berikut yang ketiga, yang terakhir. Beribadah artinya kita merespon kebaikan Allah dalam kehidupan kita. Beribadah artinya respon kita kepada kebaikan Allah dalam kehidupan kita. Itu terkisahkan dalam kitab Ulangan. Dia menjelaskan perintah Allah kepada bangsa Israel untuk mempersembahkan hasil bumi pertama, untuk mengingat bagaimana perbuatan besar Tuhan dalam kehidupan mereka. Allah menyuruh memberikan buah bungaran, ya, buah pertama dari hasil pekerjaan mereka untuk dipersembahkan kepada Tuhan, untuk mengingat bagaimana Tuhan begitu mengasihi mereka, bagaimana Tuhan begitu menyayangi mereka, bagaimana Tuhan begitu memberkati mereka dengan limpah. Dengan kata lain, melalui hasil bumi mereka menyadari siapa diri mereka yang telah diberkati dan diselamatkan oleh Tuhan. Nah, ini juga harus terjadi pada diri saya dan saudara. Kita harus menyadari apa yang kita miliki itu semua daripada Tuhan. Harta kita, usaha kita, ternak kita, kebun kita, harta benda yang kita anggap sungguh-sungguh berharga, orang-orang yang kita kasihi, anak, suami, istri kita, itu semua berasal dari Tuhan. Sehingga saudara dan saya harus sadar itu, bahwa itu semua itu milik Tuhan. Jangan kita anggap itu saya berusaha sendiri kok. Ya, saudara berusaha dengan susah payah, itu semua karena ya kehendak Tuhan juga. Belum tentu saudara berusaha dengan susah payah, belum tentu berhasil. Tetapi itu semua dikendalikan oleh Tuhan. Semuanya adalah milik Tuhan. Jadi
kalau kita mengetahui bahwa itu semua milik Tuhan, kita seharusnya tahu bersyukur, Bapak Ibu. Kita seharusnya tahu bersyukur, tahu berterima kasih. Jangan sampai kita menjadi orang yang tidak tahu diri, tidak tahu bersyukur, tidak tahu berterima kasih. Saya tidak tahu Bapak Ibu ya, kalau dalam konteks persekutuan kita, ketika Bapak Ibu disodorkan amplop persembahan syukur, amplop persembahan bulanan, baik jemaat maupun OIG, bagaimana respon kita? Apakah Bapak Ibu senang? Oh, saya diingatkan lagi untuk bersyukur kepada Tuhan. Oh, saya dibantu lagi, diingatkan lagi dalam persekutuan ini. Saya punya harta yang banyak, dan ini merupakan sarana saya untuk bersyukur, terlibat dalam pelayanan. Atau mungkin tasu omo sengta, aduh berkurang lagi uangku 100 rupiah. Bagaimana Bapak Ibu? Bapak Ibu bilang bagi Yesus semuanya, tapi mengeluarkan 100 rupiah pun Bapak Ibu sangat berat. Bagaimana respon kita? Itu menjadi perenungan pribadi bagi kita. Apakah sungguh-sungguh betul saudara bersyukur kepada Tuhan? Ya. Memang dalam pelayanan itu bukan hanya amplop persembahan syukur kita memberikan, tetapi dalam konteks bacaan kita ini, rasa syukur itu dinyatakan lewat memberikan persembahan, terlebih memberikan seluruh kehidupan kita, seluruh keberadaan kita kepada Tuhan. Kita diingatkan untuk bersyukur. Hati-hati Bapak Ibu, dalam sekejap itu Tuhan bisa ambil daripada kita. Saudara-saudara, kita tidak hanya mengaku melalui mulut dalam Roma tadi, tetapi dalam hati kita. Cinta itu dari mana? Dari mata turun ke hati. Tapi itu tidak lengkap kalau kita tidak mengungkapkannya, iya kan? Seperti itu Bapak Ibu. Ungkapkanlah cinta kita, isi hati kita itu lewat tindakan kita. Dan inilah yang Tuhan mau kita lakukan Bapak Ibu. Arti dari ibadah, arti dari perintah Tuhan untuk beribadah kepadanya, arti dari perintah Tuhan untuk menyembah Dia, yaitu ketaatan mutlak seperti yang dilakukan Tuhan Yesus. Lalu kemudian kita menjadi umat yang sadar dan merespon setiap kebaikan-kebaikan Tuhan dengan tepat seperti yang Tuhan mau. Roh Kudus menguatkan kita. Amin firman Tuhan.